Sahabat Dasar dimanapun kalian berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gaspol Sahur. Kalau di segmen sebelumnya Pak Ustadz sudah menjelaskan makna atau arti dari sedekah, jenis-jenis sedekah, dan pada siapa kita memberikan sedekah itu. Dan apa bedanya sedekah dengan hadiah. Ternyata selama ini saya itu bukan dikasih hadiah sama orang, tapi saya dikasih sedekah sama orang. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ya Ibu, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, sekarang kita akan membuka pertanyaan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ya Ibu, silakan maju ke depan Ibu, silakan. Ya, silakan ke depan Ibu. Memperkenalkan diri dan dari majelis taklim mana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Musda Mulia dari Ketua Majelis Taklim Muslimat NU sekecamatan Tamalan Rea. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang atau tetangga berbagi sembako di sekitaran rumah kita? Tetapi namun dia selalu menceritakan kejelekan di belakang kita. Apakah pahalanya masih mengalir? Dan bagaimana caranya mengatasi supaya tidak ghibah? Seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ibu bertanya, maka saya selain menjawab juga memberikan hadiah. Hadiahnya dari gajah duduk. Gajah yang duduk terus. Ini tipe atau mika kembang. Mika kembang. Berkembang terus rezekinya Ibu. Alhamdulillah. Makasih. Terima kasih. Silakan ya. Ustadz silakan dijelaskan. Nah, ibu-ibu tahu itu malaikat Bu ada di kiri kanan. Malaikat sebelah kanan kita kenal dengan malaikat pencatat amal kebaikan. Sebelah kiri mencatat amal. Jadi apapun kebaikan dilakukan dicatat oleh malaikat kanan. Apapun yang dilakukan keburukan dicatat oleh malaikat kiri. Kalau ibu-ibu bersedekah seperti yang Ibu sampaikan tadi, dia rajin bagi-bagi sembako, sedekah, ya. Siapa yang catat? Malaikat apa yang catat? Malaikat kebaikan. Sudah itu sambil dia bagi-bagi sembako, itu pelit memang itu jangkau ikut itu yang di sana itu pelit sekali, sudah istrinya jelek apa. Nah ini saya baik tuh ya, ini sedekah. Sedekahnya kanan. Kejelekan yang diucapkan oleh mulutnya kiri, jadi dosa. Itu nanti ditimbang. Kebaikan, keburukan. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka insya Allah dia masuk surga dengan ridha Allah. Tapi ternyata gosipnya lebih banyak daripada sedekahnya, dia dicuci dulu. Di mana dicucinya? Di neraka. Maka kalau yang ideal, yang baik, dia rajin berderma, tidak suka gosip. Nah memang penyakitnya itu perempuan itu gosip. Ya, kata Nabi, 2 penyebab perempuan itu gampang tergelincir ke dalam neraka. 1, dia lawan suaminya. 2, dia suka cerita kejelekan orang. Ayuhibbu ahadukum itu ya. Maka wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan batil. Sedekahnya kebaikan, gosipnya keburukan. Dan orang yang selalu bercerita kejelekan orang nanti dia bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Karena orang datang menuntut. Ya Allah, kata ini yang banyak sedekahnya. Ini sedekahku ya Allah. Saya bantu satu komplek. Datang tetangganya, tunggu dulu. Dia memang rajin sedekah, tapi saya difitnah. Saya dijelek-jelekan. Padahal saya memang sudah jelek. Ya, saya dihina. Katanya mobil suamiku, mobil korupsi. Padahal dia tidak tahu saya bisa beli mobil karena dapat warisan di kampung. Memang suami saya pegawai honor, gajinya tidak seberapa.
tapi saya beli mobil dari uang warisan orang tua saya. Gara-gara fitnahnya saya dihina satu komplek. Saya tinggalkan komplek itu, kasihan. Padahal saya suka di situ karena saya tetangga masjid. Tapi terpaksa saya tinggalkan karena saya dihina sama orang ini. Akhirnya Allah katakan, ya sudah kalau begitu ambil ini sedekahnya. Habis sedekahnya gara-gara gosip. Maka salah satu tujuan dihadirkannya Ramadan agar kita bisa mengendalikan diri dari cerita yang tidak ada manfaat. Ada yang bilang, Ustadz, yang saya cerita itu kan benar. Memang begitu. Itulah yang disebut ghibah. Kalau ibu cerita yang jelek dan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi tidak ada itu jalan cerita kejelekan orang kecuali dengan maksud menjelaskan identitasnya supaya orang tahu. Ada orang pergi cari saya. Mana rumahnya Ustadz Dasat? Yang mana itu? Ibu bilang, ada itu Ustadz yang pendek-pendek. Ibu bilang pendek-pendek itu bukan menghina, tapi untuk menegaskan karakternya. Ya, seperti itu boleh. Tapi kalau ibu mencela fisiknya orang, menghina status sosialnya, itu namanya penghinaan. Dan Allah tidak senang orang-orang yang ibadahnya baik, tapi hinaannya juga tetap lancar. Ya, wallahu a'lam bisawab. Jelas Bu? Oke. Ada lagi mau bertanya? Saya Pak Ustaz. Ya. Saya mau bertanya dulu Pak Ustaz. Ya. Pertanyaannya ini, saya kan masih sering cek-cek sosmed. Ya. Di sosmed tuh suka saya lihat ada penggalangan dana atau bisa dibilang sedekah. Sedekah melalui personal, sedekah melalui sebuah lembaga dan sebagainya. Tapi yang saya tahu dari lembaga-lembaga itu atau personal itu juga mengambil beberapa persen dari uang yang kita sedekahkan. Ya. Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Silakan Ya. Pak Ustaz. Terima kasih. Ibu-ibu sekarang ini karena kecanggihan teknologi telekomunikasi, orang sedekah sekarang canggih-canggih. Ada yang pakai barcode. Ya. Ada juga yang kirim nomor rekening di medsos. Baik bersedekah, tapi ibu harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai tertipu. Ya. Jadi kalau mau sedekah online boleh, tapi hati-hati. Apa betul itu lembaga sosial itu lembaga bantuan itu resmi atau tidak, ya? Bersedekah itu juga itu ada tahapannya. Bang Aziz, bersedekah itu ada tahapannya. Yang pertama dulu di rumah dulu. Istri dibelikan AC, anak fasilitas belajarnya dicukupi, ya, dibelikan mesin cuci istri kita, dibelikan pakaian layak pakai supaya dia tidak malu kalau pulang kampung. Dalam rumah dulu, ya, bikin rumah yang bagus, kalau ada rezeki, bikin kamar yang baik, membuat anak kita betah di rumah, membuat istri senang di rumah, bikin musola yang indah dan cantik tempat kita berdoa di situ bersama keluarga. Itu dulu, sudah itu baru keluar ke tetangga, ya, tetangga. Kalau ada sama-sama miskin, satu di kampung, satu di tetangga. Yang lebih utama menurut agama tetangga dulu. Karena kalau suaminya ibu hilang, siapa yang cari? Siapa yang cari? Ya ibu dong, masa tetanggamu kau suruh cari? Ya kan, ya, sudah tetangga baru keluar, ya. Nah, ini pertanyaan Bang Aziz. Kalau orang yang mengelola itu boleh enggak ngambil? Boleh. Itu disebut amil. Boleh, tapi ada ukurannya. Kalau misalnya 10 juta uang di situ, jangan sampai amilnya mendapat 8 juta yang dia bagi-bagi 2 juta. Ini sudah dosa. Punya hak namanya Bang Aziz. Hak itu boleh diambil, boleh tidak. Seperti saya punya lembaga sosial. Orang bantu, saya kasih masuk. Mau kasih saya gaji, enggak usah. Saya mau bantu saja. Gaji saya biar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau ambil, boleh. Tapi itu bukan ambil semuanya. Amil ini untuk apa? Kan kalau dia kerja, dia pergi bagi-bagi sembako, kan pasti pakai motor. Minimal pembeli bensin. Ya. Minimal apa lagi? Operasionalnya apa? Musim hujan, beli mantel. Itulah yang dipakai dana amil. Ya.
Wallahu a'lam bisawab. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Berarti boleh asal jangan melebihi ya Pak Ustadz ya. Ya, ada ukurannya. Ada ukurannya. Jadi ibu-ibu dan juga para sahabat Dasatid dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi nanti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi hanya di Gaspol Sahur, Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.